Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, tetap semangat, kuat, dan diberkati dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Amin. Untuk zodiak Aries, ada baiknya jika Anda memakai cincin, suka memakai cincin, ada baiknya memakai cincin perak. Cincin perak dengan bilangan ganjil. Cincin perak dengan bilangan ganjil. Kenapa cincin perak? Karena untuk ikatan emosional. Karena Aries ini memiliki sifat perasa. Nah, itu diikatlah dengan perak sebagai lambang ikatan emosional. Begitu. Dan untuk refleksi zodiak Aries juga untuk kewaspadaan, untuk meningkatkan spiritual dan keseimbangan intuisi, imajinasi, dan lain sebagainya. Kelembutan. Nah, ketika Aries ini agresif dengan memakai perak, itu akan menstabilkan tidak terlalu agresif, maksudnya begitulah, tidak terlalu agresif, yang mana keagresifannya mungkin bisa menjadi kecerobohan. Nah, ketika diikat dengan perak yang memiliki kelembutan, kelunakan, maka diharapkan zodiak Aries yang agresif itu, yang keras kepala, misalkan saya yang keras kepala, saya misalkan itu ketika diikat dengan cincin perak, maka diharapkan lembut hati, lunak hatinya. Karena perak ini salah satu logam mulia atau apa tuh, unsur kimia yang lunak, logam yang lunak, begitu maksudnya, logam yang lunak, yang hanya bisa dikalahkan kelunakannya itu oleh emas. Kalau tidak salah begitu ya, perak tuh. Perak ini memiliki simbolnya tuh Ag, argentum. Itu dari bahasa Latin, Ag itu argentum. Tulisannya argentum gitu tulisannya. ARGENTUM. Yang maknanya tuh mengkilap, berkilat, putih mengkilat begitu. Logam dengan nomor atomnya tuh 47, perak tuh nomor atomnya tuh 47. Lambangnya tuh bulan setengah lingkaran. Kalau emas tuh lambangnya kan penuh, lingkaran penuh. Kalau perak tuh setengah lingkaran, bulan sabit. Dan memang ada hubungannya dengan Dewi Bulan yang bernama Artemis, Dewi pemburu di alam liar. Dewi Bulan itu, atau Dewi Malam ya kalau tidak salah, itu Dewi Artemis, yang memiliki ujung panah, ujung tombaknya tuh, busurnya dan ujung tombaknya tuh terbuat dari perak. Begitu. Juga untuk melindungi zodiak Aries ini dari roh jahat, atau dari monster mungkin, atau dari Dracula, atau dari vampir, atau dari manusia serigala begitu. Itu
Itu untuk zodiak Aries. Ada satu kisah, terserah Anda menganggap mitos atau menganggap cerita atau apapun. Ada satu kisah mengapa perak ini berhubungan dengan, jadi pampir manusia serigala, monster itu takut oleh perak. Kenapa? Karena ada satu kisah tuh. Suatu saat sesepuh pampir yang bernama Ambrogio. Kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah, saya lupa lagi. Itu mengunjungi kuil dewa Apollo, dewa matahari. Ketika itu Ambrogio ini melihat ada gadis cantik yang bernama Selena. Sukalah Ambrogio ini ke Selena. Yang padahal dewa Apollo ini menyukai juga Selena, bahkan akan menjadikan Selena itu istrinya. Dewa Apollo tahu bahwa Ambrogio ini, sesepuh vampir ini menyukai Selena, maka dikutuklah Ambrogio ini bahwa ketika ada matahari dia akan terbakar, sehingga kan vampir kalau ada matahari kan takut tuh, begitu. Kemudian meminta bantuan lah Ambrogio ini kepada dewa Hades, dewa neraka tuh, dewa Hades. Maka dewa Hades tuh karena diminta bantuan, dewa Hades menyuruh mengambil panah Dewi Artemis. Dicurilah oleh Ambrogio. Ketahuanlah Ambrogio tuh mencuri senjata Dewi Artemis. Maka dikutuklah Ambrogio dengan kutukan, jika terkena logam perak maka akan terbakar atau yang berlapis perak, sehingga takut Ambrogio. Tetapi memang entah bagaimana Dewi Artemis akhirnya memaafkan Ambrogio ini. Begitu kisahnya. Sedikit kisah ya. Terlepas dari itu semua, kisah yang tadi, di negara maju itu memang kabar-kabar memang perak ini berfungsi untuk penolak bala. Penolak bala, berfungsi sebagai penyembuh, berfungsi sebagai pengusir mikroorganisme. Jadi bisa membunuh mikroorganisme atau bakteri. Begitu perak tuh. Dan memang perak ini logam mulia tuh yang memang tidak membahayakan kandungannya tuh. Dari dulu tuh memang perak jadi logam lama ya, di masa prasejarah mungkin sudah ada perak tuh. Bahkan kabar-kabar 3.000 sampai 4.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. 3.000 sebelum Masehi itu orang tuh belajar, sudah bisa untuk memisahkan perak dengan timah. Kalau tidak salah begitu. Bahkan sejak dahulu tuh perak tuh memang sudah dijadikan ada sebagai alat makan seperti sendok ya, perhiasan, alat makan dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun perak masih dipakai sebagai perhiasan kalung lah, sebagai cincin lah, dan lain sebagainya begitu. Itulah perak. Mungkin kecuali jika Anda kulit sensitif itu memang akan ya, jika
tidak cocok kulitnya. Ada mungkin ya yang tidak cocok kulitnya dengan perak, mungkin ada. Nah, begitu tentang perak. Jika Anda cocok ya pakai saja, jika tidak ya jangan, begitu saja. Nah, jika Anda tidak bisa membuat cincin perak, maka Anda pandang-pandanglah. Jika membuat cincin perak itu, jika Anda tidak bisa membuat cincin perak, maka pandang-pandanglah bulan di tanggal ganjil begini. Mengintip bulan. Caranya begini. Diintip bulan tuh, tanggal ganjil. Jika Anda mampu membeli cincin perak, Anda membelinya dalam bilangan ganjil juga. Dalam bilangan ganjil, dan baiknya tuh pada saat memasuki zodiak Aries. Itu baiknya tuh. Sudah terlewat ya zodiak Aries. Pada saat memasuki zodiak Aries, Anda buatlah ke tukang perak atau ke toko perak, buat cincinnya kesukaan Anda, atau Anda membeli langsung dari sana, dari toko perak dengan bilangan ganjil. Kalau bisa tuh sebenarnya ada ukirannya. Jadi cincin perak itu diukir. Diukir ada sesuatu ya. Diukir tuh. Diukir kemudian diasapi dengan dupa atau kemenyan atau buhur, diasapi dengan yang berbau wangi. Itu untuk menundukkan atau sebagai simbol untuk menundukkan, misalkan ada apa tuh, aura negatif begitu ya, aura negatif, sehingga diukir, dan untuk menambah kekuatan apa tuh, kekuatan spiritnya, kekuatan, bukan kekuatan lahirnya ya, kekuatan metafisik, kekuatan gaibnya perak, begitu, kekuatan spiritnya perak, bukan maksudnya kekuatan lahirnya ya, bukan ininya, tapi kekuatan dalamannya perak, kekuatan internalnya perak. Maka diukir, kemudian diasapi dengan yang berbau harum, dan itu bisa kita baca agar kita wangi juga, agar kita hidup tuh wangi, maksudnya begitu ya, bisa kita baca begitu. Nah, itulah bagi Anda yang menginginkan memakai perak, itu baiknya di saat masuk zodiak Aries, tanggalnya tuh, kemudian bilangannya tuh ganjil, kemudian begitu yang tadi caranya. Ya. Tetapi memang ada khusus ininya, rajahannya tuh. Ada khusus huruf-hurufnya yang mesti ditulis. Gitu. Tetapi saya ini sekedar membagi informasi saja, saling berbagilah, curhat, anggap saja curhat begitu. Anggap saja curhat sebagai pengetahuan, mungkin ada yang belum tahu mungkin, tetapi pastilah pada tahu begitu ya. Pasti pada tahu. Nah, itu tentang Aries dan hubungannya dengan cincin perak ya. Begitu mungkin dipahami mungkin ya. Apalagi ya kira-kira? Ya begitu mungkin cukup ya.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Oh, ada juga tuh kan istilah perak tuh banyak digunakan. Ada pernikahan perak ya. Itu 25 tahun kita bertahan dalam pernikahan, itu disebutnya pernikahan perak. Hadiahnya tuh perak. Pernikahan perak. Begitu. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Motivasinya tetap jaga kesehatan. Amin.